semakin Ansor direndahkan, semakin Ansor diejek-ejek, semakin Ansor dicaci maki, hari ini terbukti semakin banyak orang yang bergabung di gerakan pemuda Ansor. Hari ini terbukti semakin banyak orang yang bergabung di dalam Banser. Jadi, hati saya bertanya-tanya, apakah ini adalah ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul terakhir selalu mengajak umatnya untuk bersatu, selalu meminta umatnya untuk saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, bukan untuk saling melaknat. Saling laknat melaknat atau melaknat seseorang, apalagi yang dilaknat adalah sesama umat Islam, ini jelas bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Malimudo di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, mendapatkan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, diringankan tangan kita untuk membantu sesama, dan tidak lupa dan tidak bosannya kita selalu mendoakan negara ini agar negara ini selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini saya melihat ada di status sahabat kita, saya lihat tulisannya ada ceramah seorang habaib yang melarang orang untuk bergabung di gerakan pemuda Ansor, melarang orang untuk bergabung di Banser, begitu ya. Tetapi ini tidak membuat saya resah dan gelisah, karena saya melihat semakin Ansor direndahkan, semakin Ansor diejek-ejek, semakin Ansor dicaci maki, hari ini terbukti semakin banyak orang yang bergabung di gerakan pemuda Ansor. Hari ini terbukti semakin banyak orang yang bergabung di dalam Banser. Jadi ini tidak membuat saya resah, ini tidak membuat saya gelisah. Yang membuat saya resah dan gelisah ketika si Habib mengatakan bahwa Islam Nusantara itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Hati saya bertanya-tanya, apakah ini adalah ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul terakhir selalu mengajak umatnya untuk bersatu, selalu meminta umatnya untuk saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, bukan untuk saling melaknat. Saling laknat melaknat atau melaknat seseorang, apalagi yang dilaknat adalah sesama umat Islam, ini jelas bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Habib itu melaknat umat Islam, saya yakin Rasulullah pasti akan menegur orang yang katanya Habib itu. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhiyi. Tidaklah seorang mukmin itu mereka yang senang mencaci maki, mereka yang suka mencaci, suka memaki. Bukan pula dikatakan seorang mukmin itu mereka yang suka melaknat, mereka yang suka berbuat keji dan suka berkata dengan perkataan yang kotor. Tidak layak dan tidak pantas disematkan kata-kata mukmin kepada orang yang suka mencaci, suka melaknat seperti yang dilakukan oleh orang ini.
Dia melaknat orang lain, melaknat orang yang sama-sama beragama Islam. Ini bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan ajaran daripada ajaran Islam. Islam tidak begini. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya juga bersabda, La tala'anu bila'natillah. Jangan engkau melaknat dengan laknat Allah. Jangan, Rasulullah melarang. Melaknat ini adalah perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diharamkan. Tidak layak kita melaknat orang lain, apalagi di atas mimbar. Sedang berceramah memakai jubah, pakai rida, kemudian kita laknat umat Islam. Ini bukan ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya selalu berdoa, saya selalu berlindung, meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai keluar kata-kata laknat dari bibir saya. Ya Allah, jangan sampai keluar kata-kata caci maki dari mulut saya, ya Allah. Ajarilah saya bagaimana mendakwahkan Islam ini dengan akhlak yang baik, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang baik. Saya meminta kepada Allah sebelum saya minta orang lain untuk berbuat sesuatu. Ya Allah, mulailah dari diri saya. Saya suruh orang untuk berbuat baik, tapi saya tidak memulainya. Saya malu. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah apa kita dengan Islam Nusantara? Sudah banyak ulama yang mendefinisikan Islam Nusantara. Bukan Islam Nusantara itu bukan mengganti sholat dengan bahasa Indonesia. Bukan. Islam Nusantara itu bukan mengganti haji yang seharusnya ke Makkah Al-Mukarramah terus diganti ke asrama haji. Bukan. Bahkan sampai sekarang Menteri Agama mengusahakan bagaimana orang Indonesia bisa berangkat haji. Islam Nusantara itu adalah Islam yang moderat, Islam yang tidak keras. Loh, ada rupanya Islam yang keras? Ada. Adalah oknum-oknum, orang-orang yang salah di dalam memahami Islam. Ya seperti inilah. Islam digambarkan seolah-olah bahwa Islam itu suka laknat, suka caci maki dan lain sebagainya. Jangan rusak ajaran Islam dengan menggambarkan bahwa Islam itu keras. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, tetapi ada oknum-oknum yang menggambarkan seolah-olah Islam itu keras. Hari ini kalau saya melihat, ya, Islam Nusantara itu adalah Islam yang luar biasa baik. Berapa banyak orang-orang yang datang dari luar, datang berkunjung ke NU, bertanya bagaimana konsep Islam Nusantara itu. Konsep Islam yang sangat baik ini, ya, yang moderat ini. Banyak orang yang meminta kepada NU untuk diajarkan bagaimana konsep Islam Nusantara. Ya, banyak. Jika ada yang tidak sepakat dengan Islam Nusantara, silahkan. Toh tidak ada paksaan seseorang harus menyematkan bahwa dirinya Islam Nusantara. Enggak ada paksaan seperti itu. Tetapi tolong jangan rusak dakwah, jangan rusak mimbar, jangan rusak nama Allah dan nama Rasulullah dengan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kalimat-kalimat laknat yang dibungkus dengan ajaran Islam.
dengan kalimat-kalimat caci maki yang dibungkus dengan jubah-jubah Islam. Justru ini akan merusak Islam itu sendiri.